kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu sehat-sehat saja bukan? Amin. Saudara, kembali saya mohon Bapak Ibu topang pelayanan ini dengan subscribe ya. Lalu juga share ke teman-teman yang lain link Galilea Network ini supaya yang lain juga bisa diberkati melalui tayangan ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita bekerja hari ini atau aktivitas yang begitu padat hari ini, mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita bersaat teduh, kita mohon Tuhan memberikan kita semangat ya. Perlu Tuhan tambah-tambahkan semangat ya. Dan saya percaya Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan hari ini saat kita tidur, ya kan? Itu sebabnya kita tinggal meraihnya dengan datang kepadanya, kita menyenangkan hatinya, ya. Jadi kita bukan hanya bekerja, tapi kita juga harus berdoa. Kita doakan apa yang kita kerjakan, dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Setuju? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur hari ini Tuhan adakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Oleh kemurahan-Mu saja kami sehat hari ini, kami bisa bangun, ada kekuatan dan juga tambahkan semangat dalam hidup kami untuk kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami hari ini. Ada tanggung jawab dan kerja yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun bentuknya Tuhan, kiranya kami selalu berjalan seturut kehendak-Mu. Itu sebabnya firman-Mu kami rindukan, kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Firman tidak untuk kami lupakan, tidak lalu begitu saja, tapi itu termaterai di hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, 1 Samuel pasal 27 pada ayat 1-12, Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Achis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Achis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?"
Maka pada hari itu Ahis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ayat 7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Ayat 8. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu kota Gesur, orang Girzi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Talam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Ahis. Ayat 10. Jika Ahis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Ayat 11. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud, itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Ayat 12. Tetapi Ahis mempercayai Daud, sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Saudara, tercatat di ayat 7 dikatakan, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu, Daud mengerti benar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih dan mengurapi dia sebagai raja atas Israel yang baru. Namun butuh kesabaran sampai waktu ia tergenapi. Ya. Jadi dia butuh kesabaran, ya kan? Berapa lama? Saudara, sumber yang saya pelajari, dia diurapi itu pada usia 16 tahun, ya, sekitar 15 atau 16 tahun, dan dia dilantik menjadi seorang raja. Jadi waktu itu tergenapi, ya, itu kurang lebih umurnya 30 tahun. Jadi perhatikan, dia menunggu waktu itu sampai tergenapi kurang lebih 15 tahun. 15 tahun bukan waktu yang pendek untuk sebuah kesabaran. Haleluya. Iya kan? 15 tahun bukan waktu yang pendek untuk menanti. Dan dia menanti dengan sabar loh. Iya kan, saudara? Ya. Jadi butuh kesabaran sampai waktu itu tergenapi, sebab Saul tidak berhenti untuk mengejar dan berusaha untuk membunuhnya. Bayangkan, saudara, ya. Nah, dalam pelariannya ini, hati dan pikiran Daud pun tentu berkecamuk. Perhatikan di bacaan kita tadi, 1 Samuel pasal 27 pada ayat 1 bagian A. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun
Ya kan? Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saudara, ini hati dan pikirannya itu berkecamuk seperti apa, aduh, tidak bisa saya bayangkan. Nah, Bapak Ibu, karena dihantui oleh rasa takut, Daud membuat keputusan, ya kan? Tidak ada yang lebih baik bagiku, ya kan? Selain meluputkan diri dengan segala, dengan segera. Itu di ayat 1, masih di ayat 1, saudara ya. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Ya, harus segera. Ya, dikatakan di sini segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Padahal Daud tahu persis orang-orang Filistin itu adalah penyembah berhala. Dan Tuhan melarang keras bangsa Israel bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Jadi lihat, dihantui oleh rasa takut, dia ambil keputusan untuk hijrah, pindah ke negeri orang Filistin. Dia tahu persis orang-orang Filistin adalah orang-orang yang menyembah berhala, sebab Allah bangsa-bangsa itu berhala kan. Dan pasti dia tahu Tuhan itu melarang, ya, orang Israel itu bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Saudara, sampai hari ini saya perhatikan dulu 2000 berapa ya? 2012. Ya, 2012 waktu saya ke Israel. Nah, kebetulan waktu itu guide lokal orang Yahudi. Nah, sementara kami itu tinggalnya di hotel yang ada di Bethlehem. Saudara, waktu kami mau masuk Bethlehem, guide lokal itu turun. Ya, dia tidak mau ke sana. Padahal, saudara, di Bethlehem kan masih ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi. Padang Gembala, gereja kelahiran, ya kan? Nah, saudara, akhirnya travel ya harus cari guide lokal yang ada di sana. Di Palestina itu, di Bethlehem itu. Nah, saudara, saya tanya kenapa ya? Setiap kali kita tinggalnya di Bethlehem, jadi kita masuk Yerusalem, nanti di Yerusalem guide lokal ini bergabung, nanti kalau kita keluar lagi dari Yerusalem masuk pulang hotel, ya meskipun masih ada tempat beberapa yang harus kita kunjungi, dia tidak ke sana. Saya tanya kepada guide lokal, tour leader, kenapa? Oh, dia orang Yahudi dan mereka masih pegang adat istiadat itu, ya, untuk tidak bergaul atau tidak menginjakkan kaki ke tempat orang yang bukan bangsa Yahudi. Dan orang yang di luar bangsa Yahudi itu kan goyim, kafir, ya kan? Apalagi orang yang di luar bangsa Yahudi menyembah bukan Allah orang Yahudi atau
Allah Israel. Maka siapapun yang menyembah bukan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya dianggap menyembah berhala. Karena Allah bangsa-bangsa berhala. Nah begitulah, Daud tahu persis hal itu. Tapi kenapa dia ambil keputusan? Dia mengambil keputusan untuk hijrah, menyingkir ke tanah orang Filistin yang notabene menyembah berhala, ya kan? Karena tidak menyembah Allah Israel. Dan Daud tahu Allah melarang keras hal itu. Tapi karena dia hatinya berkecamuk, dia pikir, ya kan, di ayat 1 tadi, Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Karena Saul mengejar dia, tangkap Daud hidup atau mati. Dia menggerakkan seluruh kekuatan militer yang ada padanya sebagai seorang raja. Daud ambil keputusan pada saat hatinya berkecamuk, dan tentu keputusan yang dia ambil ini adalah keputusan yang keliru. Ya kan? Di bacaan kita ayat 6 dikatakan begini Bapak Ibu, maka pada hari itu Ahis memberikan Siklak kepadanya, itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dia pergi tinggal di Siklak dan menetaplah Daud di daerah Siklak tersebut. Daud berpikir Tuhan akan berkenan dengan keputusannya itu. Bapak Ibu, sejak saat itu Daud dan pasukannya turut membantu orang-orang berperang, termasuk ya berperang melawan bangsanya sendiri. Ya karena dia sudah ada tinggal di daerah orang Filistin, daerah Siklak. Dan ketika bangsa Filistin itu berperang, Daud tentu juga membantu, ya meskipun melawan bangsanya sendiri. Saudara, karena kasihnya yang besar kepada Daud, ini yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan dia berlama-lama tinggal di tengah-tengah bangsa kafir. Sehingga Tuhan mengizinkan orang Amalek datang menyerang tanah Negeb dan Siklak. Tetapi pada saat pasukan Daud bersama orang-orang Filistin hendak pergi berperang melawan bangsa Israel, untunglah raja-raja kota orang Filistin menolak keberadaan pasukan Daud, ya, sehingga mereka menyuruh Daud dan pasukannya pulang ke Siklak. Nah, apa yang terjadi? Setelah Daud dan rombongannya itu ya tiba di Siklak, mereka melihat kota itu sudah habis terbakar. Istri serta anak-anak mereka ditawan. Ini menimbulkan kepedihan mendalam. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba rakyat berbalik memusuhi Daud, bahkan hendak melemparinya dengan batu. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit, dan hari itu ia kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi?
Kalau kita membaca di 1 Samuel pasal 30 ayat 6, apa yang dilakukan Daud ketika melihat Siklag terbakar? Sudah dibakar. Ya, istrinya pun juga sudah ditawan. Dikatakan di ayat 6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan saat kita berada dalam keadaan yang terjepit? Saudara, untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan di masa lalu itu bukan nostalgia, saudara, tapi itu sebuah jaminan. Kalau Dia menolong kita di masa lalu, Dia juga akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Katakan di situ haleluya 12 kali. Haleluya, saudara ya. Tulis di live chatmu, di komentar, haleluya 12 kali. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jangan mengambil keputusan pada saat hati dan pikiran kita berkecamuk. Ya kan? Tapi kalaupun mungkin saudara harus ambil keputusan, jangan lupakan Tuhan. Saudara, Sambo telah divonis hukuman mati. Awalnya kita lihat dia menyusun dia punya strategi yang dia susun itu, ya, terjadi baku tembak, ya kan? Skenarionya seperti itu, tapi ternyata saudara, Baradae yang kemudian divonis 1 tahun 6 bulan menjadi justice kolaborasi, ya kan? Dia yang membongkar, ya, sehingga kasus itu jadi terang benderang, kan, Bapak Ibu. Nah, saudara, yang saya pikirkan begini, pada saat si Sambo itu menerima laporan dari istrinya bahwa terjadi, ya, pelecehan seks, tapi itu kan tidak terbukti, ya. Tapi katakanlah itu terjadi. Hatinya kan berkecamuk. Harusnya sebagai seorang yang memiliki pangkat tinggi, polisinya polisi, dan dia seorang intelektual, ya kan? Dan kalau saya lihat, saya pernah mendapatkan video ada istrinya waktu ulang tahun Sambo itu, istrinya menasihati jangan lupa libatkan Tuhan. Nah, harusnya pada saat itu dia libatkan Tuhan, dia bertanya apa yang harus dia buat. Tapi dia tidak bertanya, dia ambil keputusan tidak melibatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hukuman mati bagi dia. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan bersorak-sorak karena Sambo dihukum mati. Ya, kita jangan bersuka cita, ya. Tapi juga kita tidak boleh melarang kalaupun terjadi eksekusi mati itu. Sebab ini kan masih panjang, ada banding, kasasi, peninjauan kembali. Ya, lalu kemudian minta pengampunan presiden. Ya, saudara, ya. Oke, itu bukan urusan saya. Tapi yang saya mau lihat begini, dalam keadaan saudara hati, pikiran berkecamuk karena sebuah masalah, saudara jangan ambil keputusan yang gegabah. Jangan saudara tidak melibatkan Tuhan. Karena itu Alkitab mengingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya kalau saat itu Sambo menenangkan hatinya,
dan dia berdoa kepada Tuhan, maka dia akan tetap menjadi polisinya polisi, ya kan? Dan dia tidak dijatuhi hukuman mati. Daud, karena telah membuat keputusan yang salah, tidak melibatkan Tuhan, Daud harus menuai masalah. Itu sebabnya kalau saudara baca nanti di 1 Samuel pasal 30, Siklag terbakar, ya, saudara baca di sana, saudara menemukan apa yang dialami oleh Daud. Tapi hal menarik, ya. Kalau saya baca di sini di ayat 6 di 1 Samuel pasal 30, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Dia mungkin sadar, saya telah salah mengambil keputusan untuk hijrah, menyingkir ke tanah Filistin, orang Filistin yang notabene adalah penyembah berhala, di mana Allah melarang keras bangsa Israel untuk bergaul dengan mereka. Ketika melihat Siklag yang diberikan oleh Raja Ahis dibakar, dia sadar. Dan kemudian dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan. Maka itu saudara, kalau kita ambil keputusan, jangan lupakan libatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan menuai masalah demi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami hari ini, mengingatkan kami hari ini, belajar dari seorang Daud yang ambil keputusan salah sehingga menuai masalah demi masalah. Diambil keputusan di saat hati dan pikirannya berkecamuk. Dia mengambil keputusan dengan pikirannya sendiri. Karena itu ini tidak boleh terjadi bagi kami yang percaya kepadamu. Biar setiap keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang melibatkan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan hari ini dalam seluruh aktivitas menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada